warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di lingkungan SD Sabda Adab. Tepatnya di mana ini? Sekolah Alam Intan Cendekia. Ini video, Pak. Ini salah satu murid. Nah, muridnya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nanti saya masukkan ke YouTube ini ya. Nah, ini siswa-siswanya ini memakai seragam bebas. Tidak seperti siswa pada umumnya memakai seragam. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah ini saya akan tunjukkan Keliling dunia. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa subscribe. Iya. Jawir Asma. Jangan lupa subscribe gitu. Ya, Al-Fatih. Ini Al-Fatih ini kok enggak pakai seragam ini? Memang seperti ini ya? Semua siswa enggak pakai seragam? Iya. Bebas. Oh, bagus. Lebih senang mana antara pakai seragam dan pakai seragam bebas? Seragam aja. Oh, seragam aja. Seperti ini ya. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oh, ini giginya sepertinya harus dicopot ini giginya. Ya, mau dicopot ya? Oh, sudah tumbuh. Ini kelas 3. Ini kelas berapa? 3. Oh, 3 semua. Oh. Kelas 3 ada berapa jumlahnya? Oh, 25. Sampai kelas 6 ya di sini ya? Oh, ada 24. SMP ada. Kalau SD-nya mana ini? Oh, ya. SMP mana? Oh, itu. Kalau TK-nya di sini. Itu kuda milik siapa? Oh, punya sekolah. Ayo kita. Sekarang pelajaran apa? Enggak. Hah? Enggak. Tidak ada pelajaran? Cuma dia ada. Ini nanti akan. Mana temen aku? Sudah ya, saya mau keliling-keliling ini. Mau keliling-keliling? Ya. Keliling-keliling. Kenapa? Mulai ikan. Kenapa? Mulai ikan. Mulai ikan maksudnya? Ikan. Oh, dekan. Iya. Ya. TK-nya mana? TK-nya di sana, Ustaz. Tadi TK di dalam. Area GPK yang atensi yang kayak ya, keliling dunia. Ini lokasinya sangat menarik sekali. Ini juga siswa-siswa. Oh, ya. Halo guys, ya gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kelas berapa? Gigi ini bisa Anda Oh, kelas 4. ini. Giginya? Bisa Oh, dicabut. bagus. Tidak sakit ini. Kamu kelas berapa? Oh, kelas 1. YouTube-nya nanti saya lihat ada. Gimana Pak? Setelah Bapak melihat SD Alam ini Pak? Alhamdulillah, ternyata SD Alam Intan Cendekiawan itu begitu bagus pemandangannya. Setelah saya melihat dengan anak-anak yang kecil itu begitu antusias saya melihat anak-anak. Ya, terima kasih Pak. Kalau sampean gimana Ustadz setelah melihat lokasi SD Alam yang ada di Pendoso ini Ustadz? Masih bingung saya ini. Bingung kenapa Tat? Karena melihat kondisi alamnya gitu. Tidak sesuai dengan Alam yang ada. Iya Tat. Mungkin nanti saya sampaikan ke dekannya ini Tat. Kekurangan-kekurangannya yang ada di sini nih Tat. Terima kasih Tat. Ini.
Gimana, Tat? Bagus, Bagus. sangat bagus. Apanya yang bagus, Tat? Kalau di FI diterapkan seperti ini bagaimana menurut Anda? Lahannya tidak ada. Kelas berapa? Kelas berapa? Oh, kelas 1. Namanya Nadifa. Coba dibuka giginya. Ada kuat. Dibuka giginya. Ada kuat. Ada kuat. Oh, ini. Ini di alam. Sebentar, sini, Dik. Sini. Ini dari mana ini? Dari ke sana ngapain? Sana. Oh, belajar berenang. Ini kelas berapaan? Oh, kelas 2. Alhamdulillah. Sudah bisa berenang semua? Iya. Alhamdulillah. Ini kelas 1 jumlahnya berapa? Oh, enggak jumlah teman-temannya. Berapa semua? Oh, 26. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Belum. Oh, belum. Ya, Pagi itu makan bersama. oh, makan bersama-sama. Kamu kan gini. Halo. Ini kok matanya ada yang merah ini. Tadi berenang ya? Iya. Oh, jadi kalau berenang itu agar matanya tidak merah, jadi harus pakai. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak apa. Tadi tuh teguh. Tidak apa-apa. Ketika renang mata harus merem ya. Tapi kita sama saja diajarin. Oh, melek. Oh, harus melek. Pakai pelindung kacamata. Oh, enggak dibolehkan. Anakku nih hilangin deh, Adek. Iya. Ya, dihilangin. Aku udah ada. Oh, bagus semua ini. Ya, ya. Ini pakai rompi. Ya. Kok enggak ada yang pakai rompi? Ada yang pakai rompi, ada yang tidak. Sudah, silakan ya. Kedua beliau ini memiliki fasilitas pulau jadi saya beri gambaran ada sekolahan yang punya konsep yang tidak seperti sekolah jadi mengatasi keterbatasan bagaimana berkelit dengan keterbatasan sehingga kami mohon maaf kalau tidak prosedural gitu karena memang apa ya idenya tiba-tiba. Oh, sehingga terima kasih nih bisa diterima. Ya sekedar silaturahmi. Ya. Katanya mau sudah disapu. Ini saya akan memasuki digunakan kelas berapa biasanya? Oh, kelas 2. Ya. Semua jumlah muridnya ada berapa, Pak? Kelas 1 dan 6. Jumlah muridnya kurang tahu. Oh, ini kelas 2. Berapa? Kelas 2 ada lebih dari 18. Oh, alhamdulillah. Iya, makasih. Nah, ini salah satunya, ini kelas 2. Ini berbeda sekali dengan kelas pada umumnya. Ini seperti warung lisehan ini. Tetapi ini sangat bagus sekali konsepnya. SD Sabda Alam. Kangkaan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'ba'du. Segenap pengurus atau pengelola Yayasan Insan Cendekia, Ustaz Mansur, Ustaz Saiful, dan Ustaz Andri yang sangat saya muliakan, dan segenap para asatidz ustadzat dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Pulau Mandanin, Sampang, Madura, yang kesemuanya sangat saya muliakan. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Yayasan Insan Cendekia, satu-satunya sekolah yang memiliki konsep sekolah alam di Bondowoso, dan satu-satunya di Bondowoso. Ini yang pertama, maksud tujuan kami, Ustaz, teman-teman dari Sampang Madura ini memang misinya dari rumah, dari Madura itu ingin belajar, dan mohon maaf memang tidak terprogram ke sini, terprogram mau ke Akia. Tadi mulai pagi bersama kami ya belajar bareng bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan itu, karena memang beliau ini mengelola lembaga pendidikan yang tidak setingkat dengan kami. Ini MI, tempat kami MA. Kondisi fasilitas yang kurang memadai, pengembangan lahan yang kurang, karena memang di Pulau Mandanin itu padat penduduk, Ustaz. Jadi mencari tanah kosong itu sulit. Masyarakatnya nelayan, pinggir pantai. Jadi, tapi muridnya banyak, Ustaz. Muridnya banyak. Jadi, nah ini bagaimana mengatasi keterbatasan itu. Jadi sehingga di Miftahul Ulum itu jadi antaranya tidak ada bangku, Ustaz. Tidak ada bangku bukan karena tidak kepengen pakai bangku, tapi karena memang kelasnya itu berbagi dengan madrasah diniyah, berbagi dengan dirasatul Quran. Nah, kemudian tadi dalam diskusi itu berkembang mewacanakan bagaimana kalau konsepnya diubah. Jadi tidak dikelola secara tradisional, tetapi menggunakan konsep lain. Jadi misalnya dengan konsep sekolah alam gitu. Nah, supaya memberikan gambaran yang real seperti apa, coba saya telepon, ada salah seorang guru yang saya punya nomor kontaknya, Bu Imas, itu saya telepon, bisa ndak tanpa surat berkunjung tiba-tiba ya. Secara prosedural kami salah, tapi eman-eman ini jauh-jauh biar belajar banyak, nyampe Bondowoso, selain Akia juga ke Yayasan Insan Cendekia, biar jadi oleh-oleh. Kalau ada yang ditiru, akan jadi jariahnya panjenengan. Jadi yang jelas bahwa ini bukan kompetitornya panjenengan, mengembangkan di pulau sana. Jadi tujuannya itu, Ustaz, kami yang pertama mohon maaf sekali. Yang kedua, terima kasih. Ini penerimaan yang luar biasa. Ini ada sebuah semangat ukhuwah yang luar biasa. Ini kami sama-sama sekolah Islam. Cuma di sini di bawah Dikbud atau Diknas, ini di bawah Kementerian Agama. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih atas semuanya ini, sehingga kami mohon dari pihak manajemen atau dari pihak kepala madrasah sekilas memberikan gambaran bagaimana pengelolaan sekolah alam itu seperti apa. Jadi karena tadi pun saya baru kali ini sini, Ustaz. Meskipun ponakan saya di sini, Arfa dengan adiknya itu ponakan saya. Kelas 1 sama TK, adiknya itu. Saya belum pernah ke sini, sehingga tadi berceritakan kepada para asatidz ini ya hanya kira-kira saja. Karena mungkin daripada saya salah menerangkan, jadi mending datang saja langsung ke sini. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang di sekolah kami, Sekolah Alam Insan Cendekia, kepada Ustaz dan Ustaz dari pesantren Miftahul Ulum.
Masya Allah, saya sangat senang sekali atas kedatangan Ustadz dan Ustadzah sekalian di tempat kami, karena sangat jauh ya, sangat jauh dari Madura masih nyebrang lagi. Pulau apa namanya? Pulau Mandangin. Mandangin. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah kami di sekolah ini sangat terbuka sekali dengan lembaga-lembaga yang lain, karena mindset di kami itu adalah bukan kompetisi tapi kolaborasi. Sebenarnya untuk sekolah alam di Bondowoso itu ada 2. Ada di Pancoran 1. Namanya sekolah alam di sini. Nah, itu sebenarnya salah satu tim dari kami dulu. Kemudian beliau berkeinginan untuk mendirikan sekolah yang serupa dengan sekolah alam. Sebenarnya yang pertama di sini ya? Iya, yang pertama di Bondowoso, setelah itu ada yang Pancoran. buka lagi. Dan untuk konsepnya itu memang sama seperti kami. Yang membedakan dengan sekolah lain itu memang terletak pada konsep atau metode pembelajaran. Untuk tempat itu kami tidak mempatenkan tempatnya harus seperti apa. Yang jelas mau tempat itu lebar, mau tempat itu sempit, yang penting pada saat anak-anak belajar itu ada jaminan mereka benar-benar belajar seperti itu. Jadi bukan karena tempatnya yang luas atau tempatnya yang sempit, tapi asalkan kita menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi daerah kita. Pada saat mereka belajar di luar maupun di dalam kelas, mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya misalkan sekolah alam itu kita itu basisnya sebenarnya membawa materi atau membawa belajar ke dalam dunia nyata. Contohnya kalau misalkan sebagai contoh ya, di daerah Mandangin itu adalah basisnya nelayan, maka kita itu lebih mengenalkan pembelajarnya ada di sana, yaitu nelayan itu bagaimana, karena itu menggunakan tempat mereka sendiri untuk belajar. Karena di sini anak-anak kan di luar. Mungkin lebih enak mendekat. Iya. Iya, biar jelas suaranya. Mari Ustaz, biar lebih hangat suasana. Jadi membawa pembelajaran itu ke dalam dunia nyata. Dunia nyata. Jadi contoh kalau di kami itu misalkan belajar tentang alam gitu, belajar tentang air misalkan, maka anak-anak itu kami ajak langsung melihat airnya, itu bukan dijelaskan di papan, itu tidak seperti itu sebenarnya. Untuk tempatnya, karena memang soalnya kita ada kelas, ya kelasnya seperti ini, kelas terbatas, kemudian tapi center tempat belajarnya kita itu bukan cuma di sini saja, tapi pindah-pindah, bisa belajar di luar, bisa belajar di sawah, kemudian bisa belajar di ladang sana, itu juga bisa dijadikan tempat pembelajaran. Artinya dimanapun anak-anak itu ada jaminan buat belajar seperti itu. Untuk konsep sendiri kami punya 4 pilar sebenarnya yang benar-benar berusaha kami tekankan, di mana itu memang sudah dipatenkan dari founder pertama yang membuat sekolah alam, karena kita kan tentunya bukan pertama untuk yang di Indonesia, tapi sudah nomor sekian lah istilahnya. Jadi ada 4 pilar. Yang pertama memang pilar akhlak, yang kedua pilar logika atau berkaitan dengan akademik, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat bisnis. Jadi ini yang menjadi concern kami, jadi menjadi harapan kami. Memang setiap sekolah itu tidak langsung bagus semua dari keempat pilar, tapi sama-sama memberikan stimulus supaya anak-anak pernah mengalami, karena 4 pilar ini menjadi ciri khas pilar yang harus kita ajarkan. Jadi materi-materi yang kita berikan kepada anak itu berkaitan dengan 4 pilar ini. Jadi akhlak, logika, kepemimpinan, dan bisnis. Jadi anak-anak diajari bisnis. Anak-anak diajari bisnis sesuai tahapannya. Keren. Kayak di SD 1 ya kan, mungkin tahapannya kan beda kan contohnya. Jadi mereka itu
pernah buat apa ya, lemon tea. Mereka bikin sendiri, jadi bawa lemon, kemudian mereka masak di sini, kemudian mereka kemas, diberi label sederhana sesuai dengan apa mereka gambar sendiri biasanya, kemudian dijual ke teman-temannya atau ke peserta yang di sini. Bahkan oleh sampai ke wali murid yang jemput di sini untuk pembelajaran bisnisnya. Nah, untuk leadership Ini semua level itu ada materi bisnis. ada materi tapi tahapannya beda-beda. Tahapannya beda-beda. Untuk kayak misalkan leadership, kok leadership itu kita punya beberapa tools kegiatan kayak misalkan berkuda, berenang, kemudian mana, outbound, dan apa ya, dan juga yang kan berenang. Setelah itu yang bisa mengolah fisik lainnya, itu salah satu tools untuk menunjang kegiatan leadership. Untuk logika sama seperti yang pada umumnya kita punya pembelajaran yang biasa ada di sekolah-sekolah, cuman kami menggunakan metode atau metode yang berbeda daripada yang lain. Untuk gelar akhlak itu biasanya kita menggunakan kebiasaan, so, sama seperti yang lain, kebiasaan sama pengenalan seperti apa sih akhlak yang baik. Kalau gambaran secara umumnya, kalau dari saya seperti itu. Beliau ini kepala sekolah di sini, kepala sekolah. Dia mungkin bisa menambahkan berkaitan dengan bagaimana sih sekolah SD alam untuk dia. Yang mulai dari mana nih? Ya, terserah pun. Apa yang perlu panjenengan sampaikan? Apa tadi pertanyaan? Oh gitu, baik. Jadi saya ingin menggarisbawahi ada hal menarik dari yang disampaikan Ustadz Mansur tadi. Yang pertama, kelas. Ini yang saya kira tadi diskusinya itu di Aminatul Ulum itu Ustadz ada ini gini pelajarannya pakai gini Ustadz. Pakai meja. Pakai iya, lesehan. Nah, saya mengkritik tadi, ya kan? Saya yang soalnya yang diposting di Facebooknya itu pakai, oh ini tidak keren ini gimana? Kemudian ternyata bukan kami tidak mampu beli bangku, tapi memang kelasnya itu dipakai gantian oleh yang lain. Oh, kalau begitu ini ada konsep yang seperti itu dan saya kira bisa ditiru. Jadi ketika akreditasi misalnya ya, ketika akreditasi itu ini kok gini sekolahnya, ya memang kita desain seperti ini. Jadi bukan sebuah kelemahan akhirnya, tapi memang konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini, jadi ini hanya base camp saja, pembelajarannya di alam kan begitu. Bisa di masjid, bisa di pantai, bisa di mana, karena ini nelayan di sana. Bisa di pasir, bisa di mana. Dan saya kira ini menarik untuk dalam konteks Miftahul Ulum, desain kelas seperti ini menarik. Asalkan sekali lagi ini by design, di konsep dalam kurikulumnya itu. Jadi jangan kemudian dianggap sebagai di sini tidak ada punya kelas, bukan. Mohon maaf, seperti sampaikan panjenengan ini pemilik yayasannya ya orang kaya ini, bukan tidak mampu buat kelas yang bagus kan ya Ustaz? Mohon maaf, kan bukan tidak mampu, andai kan buat kelas mampu, tapi memang didesain seperti ini, ya kan? Kemudian yang kedua ada 4 pilar tadi itu, ya. Jadi kalau masalah 4 pilarnya ini mungkin biasalah orang mau bikin 4 pilar, mau 5 pilar, mau 6 pilar bisa. Tapi seberapa konsisten menjalankan pilar-pilar yang sudah ditetapkan itu. Ini yang paling penting di sini. Misalnya, pilar akhlak semua iya, oke. Siapa yang tidak ngaku akhlak? Semua sekolah akhlak. Kemudian seberapa konsisten kemudian mempraktekkan akhlak itu. Nah, ini by design. Masuk dalam kurikulum. Yang pilar logika, akademik. Saya kira umum ini, semua sekolahan menggarap ini. Kemudian pilar yang ketiga adalah leadership. Nah, ini yang menarik ini. Kalau yang akhlak sama logika ini sama ya, kita punya ini. Leadership. Kalau dicari-cari kegiatan pendidikan kita ada leadershipnya. Tapi apakah terprogram dengan baik? Ini yang mungkin perlu ditiru dari sini. Nah, yang paling menarik adalah bisnis. Ngajarin bisnis. Nah, ini yang jangan merasa disaingi muridnya ini. Soalnya yang banyak ini gurunya yang berbisnis. Bukan muridnya diajarin bisnis ini. Ya ini cocok ini. Nah,
yang dapat saya simpulkan dari sekolah alam ini yang disampaikan Ustaz Mansur tadi itu, ada distingsi seperti yang kita diskusikan tadi itu. Jadi ada sisi beda. Apa sisi bedanya? Ada pembelajaran bisnis yang itu secara konsisten dipraktekkan. Ini saya kira poin yang meskipun tidak lama kita berkunjung dapat oleh-oleh banyak. Jadi terima kasih Ustaz Mansur. Mungkin para asatidz sekalian, ustadzat, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Mungkin ini ada kepala sekolah yang akan memberikan informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama memang kami tujuannya ingin belajar terkait lembaga kami memang banyak kekurangan dari segala hal, sehingga kesini tujuan belajar. Sekiranya nanti bisa kita ambil dan sesuai dengan kondisi alam kami, karena memang kami dikelilingi alam. Ada laut, Dingin laut. alam laut, Pulau kecil. alam laut. Memang itu artinya kita memang nyata asli di sekitar alam kami. Cuma alamnya beda. Di sana lembaganya alamnya alam laut. Mayoritas laut dan masyarakat nelayan sebagai pendapatan secara umum. Kayak dari itu mungkin konsepnya seperti ini alamnya, mungkin nanti kita cocokkan alam di sana bagaimana, apa memungkinkan kita gunakan alam di sana gitu, karena memang alamnya kadang tak bersahabat gitu. Kalau mungkin di sini kalau bersahabat alamnya, anginnya bersahabat. Kalau di sana ombak kadang besar. Kalau sudah kadang ekstrim. Terus itu, kita juga mau konsepnya alam sekiranya bisa kita mainkan konsep di sana, karena memang kita sarankan seperti itu. Mau dibawa ke pantai pas ombak besar. Resiko. Kalau di sini mungkin alamnya hijau, terus pemandangan bagus. Kalau di sana kadang kalau cuaca enak bagus, tempat untuk memancing. Tapi orang sini malah bermimpi pengen ke pantai. Yang di pantai bosen nggak berpasir. Nggak punya pantai. Ya, jadi sementara ini kami pandangan alam untuk alam ke laut belum ada. Mungkin ada sedikit bocor seperti ini konsep alam yang benar kalau di alam. Kalau di daratan alamnya seperti ini gitu. Mungkin ada konsep alam di laut bagaimana sekitar pantai gitu. Mungkin kalau saya bisa terjemahkan itu materi, kemudian mau dibawa ke alam, ataukah ada materi-materi tertentu yang memang konsepnya harus di alam, ada materi tertentu yang konsepnya di ruangan, atau seperti apa? Antara teori dan kontekstualisasinya itu seperti apa? Karena mungkin karena beliau-beliau ini dari awal sudah konsepnya itu konsep kelas, ya, konsep kelas, membayangkan apa semua pelajaran dibawa keluar, nanti masyarakat itu tidak belajar lencelan betul. Lah ini kan perubahan mindset begini ini kan penting. Jadi maunya sih inovasi gitu ya. Tapi malah kontraproduktif. Udah jangan sekolah di situ, diajak main-main terus. Tidak belajar misalkan. Ini kan menjadi fatal akhirnya kan. Ya, mungkin itu, mungkin ada yang perlu disampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekolah alam itu insya Allah tumbuh kembang dimanapun berada, entah dalam kondisi alam pegunungan atau di lautan. Ikan alam semuanya, baik itu pegunungan maupun di lautan. Nah, ini ada dua sebenarnya. Kalau secara kedinasan, tentu mungkin ada momen-momen tertentu yang harus belajar di laut atau di pegunungan, yang mana terkonsep di dalam kegiatan kita itu outing, belajar di luar. Ada kalanya kita belajar di laut. Kalau dalam apa istilahnya? Nggak ada sebenarnya. Penting kalau bahasa tapi nggak ada. Nggak ada ya? Tapi Atau apa? Kelas gitu. Kita Kelas, belajar dalam ya. kelas. Belajar dalam kelas. Ada ya, kalau bahasa lain outdoor learning ya. Outdoor learning ya. Indoor learning, outdoor learning. Oke. Jadi kita itu belajar di luar secara langsung, misal belajar tentang laut. Kita langsung terjun ke laut, mengamati apa yang ada di laut. Misal bagaimana ombaknya, bagaimana tekstur airnya, apa saja hewan apa saja yang ada di laut, apa saja yang ada di
sungai, terus di laut di pinggir tuh ada apa sajanya, seperti itu. Jadi kalau kita belajar langsung ke alam sepertinya tidak habis sebenarnya, seperti itu. Tapi kalau di bawah Diknas atau di bawah kementerian ya, Kementerian Kemenak, maka ada momen-momen tertentu yang seharusnya tidak selalu itu saja. Misal belajar di laut atau belajar tidak di apa ya, misalnya tema apa di Diknas atau di mana di Kemenak, tapi suasana belajarnya di laut. Jadi ada waktu belajar di luar, ada waktu belajar di dalam, seperti yang kami terapkan di sini. Di dalam kelas kita 40%, 60%-nya di luar kelas. Oh, 40% di dalam kelas. 60%. Biasanya kami itu kalau di dalam kelas itu hanya regulasi, misal apa saja yang perlu kami lakukan, apa saja yang perlu kita lakukan ketika di luar, dan apa saja yang perlu kita amati. Jadi pemantapannya di dalam kelas, baru kita keluar. Nah, kalau di sekeliling laut sebenarnya lebih banyak menurut saya. Mungkin kalau di sini hanya pegunungan, kan ada sawah, ada pasar, yang mana pasar, kemudian jalan, gunung, sawah, sungai itu juga menjadi media pembelajaran kami. Kalau di laut mungkin banyak sekali yang perlu kita belajar di sini. Sedikit tambahan untuk apa namanya, sebenarnya sebelum kita belajar, karena kena jaminan belajar itu dua kalau di kami itu. Pertama bahagia, yang kedua selamat. Jadi sebelum kita menentukan tujuan itu kita harus namanya ma'rifatul medan, gitu, survei. Jadi kita harus lihat medan dulu. Kalau misalkan momennya memang kurang sesuai, jadi kita usahakan, kita batalkan, kita alihkan ke tempat yang lain seperti itu. Bahkan termasuk di sini juga, misalkan anak-anak sekarang ada kegiatan susur sungai misalkan. Kalau misalkan kita melihat potensi akan turun hujan, ya, kita batalkan. Jadi kita alihkan ke yang lain seperti itu, karena itu sangat perlu. Jadi tidak benar-benar langsung turun itu enggak. Jadi kita harus Survei medan. terlebih dahulu. Prinsipnya menyenangkan dan selamat. Safety and fun. Terus untuk yang utama itu internal sekolah alam itu basisnya in situ development. Jadi Apa sih? in situ development. Jadi In situ development. Maksudnya itu adalah bisa tumbuh di mana saja, disesuaikan dengan kebiasaan setempat, kemudian kearifan lokal dan potensi yang ada di situ bisa digunakan. Contohnya misalkan di Bondowoso, kita punya banyak wisata, nah itu dimanfaatkan wisatanya kayak Rijen, Tahurung, itu menjadi bahan belajar kami. Tapi mungkin di tempat lain kan yang punya laut, ya mungkin wisata pantainya itu bisa dijadikan sebagai tempat pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan. Untuk outdoor dan indoor learning itu beda sama outing. Kalau outing itu kita murni berpindah biasanya, misalkan dari sekolah ke puskesmas, kita mau belajar tentang kesehatan gigi misalnya, bisa langsung datang ke puskesmas, kita berkunjung di sana, apa namanya, dapat materi dari bidan atau perawat di sana, kita dapat materi. Setelah itu kita pulang, itu namanya outing. Tapi kalau misalkan outdoor learning, kita misalnya seperti yang sampaikan, kita pemantapan di dalam, kita menyiapkan dulu di dalam kelas selama beberapa saat, outdoor learningnya. Setelah itu keluar, itu menggunakan halaman gitu. Konsepnya bisa permainan, bisa dengan permainan atau media tertentu yang bisa kita cari, misalnya sudah bisa dipelajari dan itu bisa dipakai tambang. Nah kalau di sini kan insya Allah anak-anaknya luar biasa ya. Insya Allah aktif semua. Memang tantangannya kalau misalkan kita sudah mau outdoor learning itu di penguasaan kelas. Karena kalau di dalam kelas mungkin enak kontrolnya, tapi kalau sudah di luar itu kita butuh apa ya? Di tantangannya semakin banyak. Makanya kita ada 2 guru. Dalam satu kelas ada 2 guru. Rasio badan guru itu siswanya ada 24. Kemudian gurunya ada 2, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan maksudnya ada mewakili bapak ibu gurunya seperti itu. Kalau misalkan ustazahnya sedang menerangkan, maka yang laki-laki itu menjaga, mengontrol anak-anak. Termasuk di luar juga gitu. Tidak bisa satu guru menangani 20 orang ketika di luar, nggak bisa. Harus ada pendamping gitu, tenangannya seperti itu.
Jadi satu kelas ditangani 2 orang, itu guru putra guru putri. Sebagai penggambaran bapak dan ibu. Keren ini. Bagus sekali. Jadi menambahkan kenapa di kami itu ada 2 guru. Jadi ada istilahnya Ustadz dan Ustazah. Kenapa ada itu? Karena di rumah sudah ada ayah bunda. Jadi kita ingin meneruskan regulasi. Makanya di sini juga kami ada sering namanya sharing session dengan orang tua. Jadi terus aktif. Setiap hari kami juga aktif. Begini perkembangannya anak panjenengan Bu, gini. Jadi ada, oh di sekolah tadi diajari ini, di rumah dipelajari lagi kayak gitu. Terus terkait dengan pembelajaran, benar katanya Seseko dan Ustaz Mansur, kita sekolah alam itu konsepnya adalah bagaimana kita memaksimalkan kearifan lokal. Jadi contoh misal saja, mungkin di sana nelayan sama lautan, kita bisa belajar aja terkait dengan contoh matematika. Ada bangun datar, apa yang bisa dipelajari di bangun datar itu? Sebenarnya banyak bisa kita pelajari. Contohnya dari satu objek saja, kapal. Kapal itu terdiri dari papan-papan kan, Pak. Nah, dari papan itu kita bisa lihat bentuk papannya itu apa, persegi, panjang. Nah, dari situ kita bisa buat pembelajaran. Ini panjangnya berapa? Ini berapa kayak gitu. Kemudian kenapa di bagian kapal itu di depan sudutnya sekian? Itu bisa menjadikan pembelajaran ke anak. Artinya kita bisa membuat anak itu bertahan lah. Kalau misalkan di kondisi manapun anak itu bisa bertahan. Jadi skillnya yang kita utamakan. Makanya kita langsung mengajak anak itu melihat ini loh kondisi realnya tuh seperti ini. Jadi tidak hanya di buku misalkan persegi itu bentuknya ya kotak, persegi panjang seperti itu, tapi tidak. Kami merasakan. Coba dirasakan dengan tangannya, melihat langsung bentuknya, kemudian dimanfaatkan di apanya. Kalau persegi panjang nih dimanfaatkan di apa? Kenapa di kapal itu bentuknya kapal itu persegi panjang? Kok gak segitiga, lingkaran, itu bisa menjadi pembelajaran buat anak secara langsung. Otomatis juga itu meningkatkan pola pikirnya anak. Jadi jujur saja di sini kami itu terkadang kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan. Iya, di luar dugaan. Gitu. Contoh saja kemarin, iya benar. Kegiatan outing. Untuk kegiatan outing itu puncak tema. Istilahnya setelah kita belajar di sekolah mengenalkan misalkan mengenal logam di sekolah, hanya bawa contoh kan Ustaz. Jadi bawa contoh misalkan ini loh dari logam kayak sotil kayak ini. Nah di outing itu kami ajak anak ke pabriknya langsung, jadi melihat langsung. Oh ini sampai kemarin tuh ada cerita kita bawa ke Kuningan Cindogo. Itu di luar konteks banget, di luar dugaan kami. Di situ ada satu anak menanyakan, ini kok bahannya bisa berwarna kuning dari apa? Wah kata. Terus dijawab sama bapaknya dari timah sama tembaga. Loh, kok bisa jadi kuning? Emang berapa persen rasanya? Padahal kita kalau kita berpikir secara ini ya, Zat, anak SD kelas 3 tidak mungkin berpikir berapa persen campurannya kan? Nah itu dia menanyakan sendiri berapa persen campurannya kok bisa menjadi kuning kayak gini? Sampai segitunya. Iya, pola pikirnya langsung berkembang kan. Itu memang dilihat dari apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka rasakan langsung. Itu lebih mengena dan lebih teringat dalam diri. Gitu. Ya, saya kira pas ya dengan yang kita diskusikan tadi, bahwa pembelajaran itu harus memuat critical thinking, berpikir kritis, kemudian creative thinking, ya, jadi berpikir kreatif, kemudian juga ada collaboration. Nah ini ada konsep-konsep tadi yang saya dengar menarik ya, jadi bahwa desain sekolah ini tidak kompetitif, tetapi kolaboran itu menjadi kekuatan kita. Ya, saya kira itu kami mengucapkan terima kasih sekali dan mengganggu waktu panjenengan semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah yang balas kebaikan panjenengan semua dan semoga lembaga ini terus berkembang dan diridhoi oleh Allah. Dan sama sahabat-sahabat kita yang dari Madura ini pun juga semoga lembaganya juga berkembang ya. Jadi karena tujuan kita sama,
kita akan menjadi tim suksesnya Rasulullah. Kan begitu. Menjadi tim suksesnya Rasulullah. Jadi bagaimana menyebarkan Islam dengan segala dimensinya, karena Islam itu tak hanya ritual, tapi juga ada dimensi sosial, ada dimensi ekonomi. Nah ini sama kita nih. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di surga bareng-bareng. Amin. Amin. Amin Allah. Saya kira demikian Ustaz. Kami mohon pamit dan kami ucapkan terima kasih. Sebelum pamit, barangkali bisa foto bersama, kenang-kenangan apa di bawah tangga gitu, biar nampak. Mohon maaf juga ada yang disebutkan di Terima kasih. Makasih. Makasih banyak. Kami juga tidak bawa apa-apa. Oke, makasih ya Ustaz ya. Mari. Assalamualaikum. Arfa. Emang ada tempat duduknya? Ayo, turun yuk. Ayo, turun yuk. Dua, tiga. Dah.